Assalamualaikum. Coba yang di rumah, dicoba suaranya. Waalaikumsalam. Coba yang di rumah ada suaranya. Terdengar nggak? Oh ya, Alhamdulillah sudah. Suara Ustadz sudah terdengar, Ustadz. Iya, iya. Suara teman-teman juga sudah ini. Takutnya hilang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Takutnya kayak kemarin hilang. Sebentar sambil kita nunggu yang lain, Anak nyari. Nah, ini satu. Kemudian. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. PT-nya sebentar. Kemarin ada simpenan. Nah, ini. Sip. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tafadhal. Ini ini lagi. Hmm. Ya, dia maju maju aja. Jangan jangan di belakang, tidak terlihat nanti. Ini pertemuan yang ke 6 ya harusnya ya. 5 atau 6? 5. 5. Sip. Ada berapa yang ikut di Zoom? Ada 7, 6 ya, ada 6 ya. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'd. Alhamdulillah akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Naltaqi marratan ukhra fi hadzal يوم المبارك إن شاء الله وفي هذا المساء المبارك إن شاء الله وسنواصل الدراسة من الكتاب دروس اللغة العربية من الكتاب دروس اللغة العربية إن شاء الله. Tapi insya Allah di kesempatan ini Anda mau bahas yang di PowerPoint kemarin sedikit lagi ya biar selesai. Jadi sambil bahas Darussulullah nanti juga kita akan bahas juga yang pernah PowerPoint yang pernah Anda share. Nah, nanti kemudian kalau sudah selesai lagi, kemudian kita selang-seling saja dengan kitab Darussulullah. Lantas nanti Anda juga akan tambahkan dengan tasrif pada fiil. Nah, saat ini kan baru belajar kemarin alamatul isim, tanda-tanda isim. Apa saja tanda-tanda isim kemarin? Apa? Tanda isim, alif Apa lam, tanda-tanda isim? dimasukkan, Masukkan alif lam, terus alif lam, ya, tanwin, tanwin, jar, terus dukul huruf jar, memasukkan huruf jar, jar, terus jar, Sambung hah? dengan yang lainnya. Ya, bersandar atau bersambung dengan isim lainnya. Seperti itu. Tip. Itu alamatul isim. Tanda-tanda isim, teman-teman. Ada 4 yang banyaknya. Dan kemudian, dan yang kemudian kemarin kita sudah, salah satunya sudah buat kalimat. Ya, kalimat. Dengan isim di awal kalimatnya. Namanya isim di awal kalimat. Nah, kalimatnya ketika dimulai dengan isim disebut jumlah ismi, ismiyah. Terdiri dari dua dulu, dari mubtada yaitu awalan
dan khobar, yaitu Kobar. keterangan. Itu Keterangan. contohnya kemarin sudah banyak tuh, sudah banyak. Ya, sudah banyak. Al-qalamu jadi dun, misalkan seperti itu. Buku itu baru, nah seperti itu. Taib. Sekarang anak akan masuk ke fiil sebentar. Tapi tandanya saja nanti setelah tandanya baru kemudian kalau bisa di pekan-pekan setelahnya itu kita akan ada eh, apa namanya tasrifnya karena fiil itu bisa berubah. Nah, bisa kelihatan yang di rumah, yang di sini juga tampak ya, terlihat enggak? Terlihat Terlihat Ustaz ya, jelas. jelas ya. Nah, sekarang kita masuk ke al-fi'lu awalan. Apa itu fi'il? Jadi bahasa Arab itu tidak lepas dari tiga ini, tiga kata ini. Kalau nggak isim, ya fi'il, kemudian harfun. Kalau isim dikenal dengan kata benda, walaupun ternyata bukan hanya benda saja. Yang kemarin ya, isim itu madalla alal insan, kemudian nabat, kemudian apa lagi? Hayawan. Kan seperti itu, banyak tuh. Ya. Nah, fi'il itu kita kenal sebagai apa? Kata kerja. Pekerja. Mm-mm, kata kerja. Ini fi'il biasa kita kenal dengan kata kerja, teman-teman. Ya, kata kerja. Nah, biasanya dianggap seperti itu. Atau kalau di bahasa Indonesia kita kenal sebagai predikat. Predikat. Nah, itu kita kenalnya seperti itu. Kalau nggak kata kerja ya predikat. Dalam bahasa Arab, ma huwal fi'il? Apa itu fi'il? Nah, ini ada pengertian fi'il. Ma dalla ala hadasin fi zamanin khosin. Ma dalla ala hadasin fi zamani khosin. Ma dalla ala hadasin fi zamanin khosin. Fi zamanin khosin. Apa-apa, ma artinya apa? Dalla Yang menunjuk menunjukkan ala hadasin atas sebuah hadas. Apa hadas? Kejadian atau peristiwa. kejadian. Ya. Apa-apa yang menunjukkan atas sebuah peristiwa atau kejadian, ya. Apa-apa yang menunjukkan atas sebuah peristiwa atau kejadian fi zamanin khas pada waktu tertentu, pada waktu khusus, pada waktu tertentu. Contoh misalkan kataba. Nah, ini dulu. Kita bilang kataba. Kataba artinya menulis. Nah, itu kan kejadian tuh. Kataba artinya menulis. Itu sebuah kejadian. Di waktu kapan? Fi zamanin khos. Di waktu tertentu. Nah, kalau kataba itu waktunya kapan? Ini fi'il maldi. Kataba ini adalah fi'lun maldi. Dan fi'lun maldi itu biasa diartikan sebagai waktu yang sudah berlalu. Sudah selesai. Maksudnya gimana? Ketika kita bicara, maka hal tersebut sudah selesai dilakukan. Nah, makanya dibilang kataba itu menulis, maksudnya zamannya khos di waktu tertentu, maka karena dia fi'il maldi, maka kita bilang kataba dia telah menulis. Maka waktunya telah menulis, maka waktu kan cuman ada ini, sudah berlalu, sedang berlalu dan akan ya akan berlangsung kan seperti itu kan ya. Maka dikatakan fi'lun madhi kenapa? Karena dia sudah berlalu. Nah, kata ba ini dikatakan telah menulis. Nah, ini yang dimaksud dengan waktu khusus. Jadi waktunya khusus, waktunya khusus dan telah berlalu. Nah, ini yang disebut dengan al-fi'l. Nanti kita kenal dengan ada pembagian fi'il itu ada tiga fi'il madhi. Ini yang pertama.
Kemudian nanti yang kedua adalah fiil mudhari. Yang ketiga apa? Ada yang fiil amr, fiil amr, amrun. Fiil maudi, fiil mudhari, fiil amr. Dan ketiganya nanti anak buatkan seperti ini lagi ya. Nah, tapi nanti teman-teman bisa lihat di sana cara mudah mentasrif. Jadi fiil itu nanti bisa berubah tergantung nanti apanya, tergantung nanti domir atau kata gantinya. Dia menulis, mereka menulis, saya menulis, itu kan ada kata ganti. Tip, jadi yang dimaksud fiil adalah apa-apa yang menunjukkan atas sebuah kejadian atau peristiwa pada zaman atau pada waktu tertentu. Waktunya itu bisa telah berlalu atau sedang dikerjakan atau akan dikerjakan. Nah, itu nanti kita akan bahas selanjutnya. Yang jelas itu adalah fiil atau kata kerja atau predikat. Nah, sampai pengertian ada yang mau ditanyakan dulu untuk pembagiannya belum ya? Nah, insya Allah. Tip. Nah, teman-teman yang di rumah bisa dilihat di sini wayu rofubi dan fiil itu diketahui dengan nah ini artinya ada beberapa cara kita mengetahui bahwa itu adalah sebuah fiil atau ditandai dengan apa gitu dan ditandai dengan apa itu kita harus tahu. Ya, tapi sekali lagi bahwasanya fiil itu tidak serta-merta ada tandanya. Kadang-kadang tidak ada tandanya, tapi bagaimana kita tahu bahwa itu fiil? Ya, dia bukan isim, dia bukan huruf, otomatis fiil gitu. Jadinya seperti itu karena cuma tiga. Isim, fiil, huruf. Kalau nggak ada, kalau dia isim, ya berarti bukan fiil, bukan huruf. Kalau dia bukan isim, bukan fiil, maka dia otomatis huruf. Nanti seperti itu, terus seperti itu. Nah, maka tanda yang ada di sini ini hanya global saja secara umum. Terkadang tidak ada tanda, teman-teman. Sama seperti isim kemarin. Kelihatannya seperti itu, tapi kadang-kadang tidak ada tanda. Nah, apa saja tanda bahwa kata setelahnya adalah fiil? Yang pertama adalah eh, Memasukkan pertama adalah duhul qad, kode. kemasukan huruf Kode. qad. Nah, maka kalau ada qad setelahnya, kata setelahnya, maka sudah bisa dipastikan bahwa dia fiil. Nah, setelah kata qad, maka sudah bisa dipastikan dia fiil. Qad yakunu, ah ini fiil yakunu. Qad qomatis sholah, qomat itu dia fiil. Terus apa lagi? Qad aflahal mu'minun, aflahal fiil. Kata setelah qad, maka kata setelah qad itu fiil. Nah, adapun fiilnya madhikah, mudharikah kita belum belajar. Insya Allah setelah ini. Ya, setelah ini kita belajar. Tapi kata setelah qad itu fiil, teman-teman. Nah, di Al-Quran itu banyak kata qad. Ya. Dan setelahnya pasti fiil. Ya, qad itu maknanya apa? Qad maknanya sungguh, ya, sungguh atau dia fungsinya sih untuk takkid. Takkid itu penguat itu. Ya, seperti kata sungguh, benar-benar, biasanya itu pakai kata qad. Qad qamatis shalah, sungguh salat itu telah ditegakkan. Nah, seperti itu. Maka kata setelahnya, kata kata setelah qad itu dia adalah fiil. Nah, nanti kita cari di Al-Quran tuh. Kemudian yang kedua ada kata duhul sa, kemasukan huruf sa, yang artinya akan tapi dalam waktu yang dekat. Jadi sa ini maknanya adalah akan, tapi dalam waktu yang korib, dekat. Contohnya misalkan sa'azuruka godan.
Sa'azuru, azuru artinya ini mengunjungi, aku mengunjungi. Aku mengunjungi kamu, mengunjungi kaknya artinya kak, kamu, sa itu artinya akan. Saya akan mengunjungi kamu godan besok. Nah, sudah berlalu atau akan berlalu? Baru akan kan ya? Maka ada kata sa ini artinya akan, tapi maknanya korib. Artinya maknanya tidak terlalu jauh kalau kehabis kata sa. Nah, berbeda dengan kata saufa. Saufa maknanya seperti sa, tapi dalam waktu yang bait. Apa itu bait? Jauh. Nah, jadi sa sama saufa sama. Sa dengan saufa sama, tapi kalau sa itu dekat. Kalau saufa itu tidak ditentukan batas waktunya. Contohnya misalkan saufa azuruka. Saya akan mengunjungi kamu. Ah, itu udah nggak bisa ditentukan kapan itu. Pokoknya nanti dikunjungi, tapi nggak tahu kapan gitu kan ya. Gitu. Kalau udah pakai kata saufa, maka kata-kata saufa itu akan, tapi di waktu yang tidak kita ketahui. Ya, artinya waktunya itu jauh. Nah, kalau ada kata sa, ada kata saufa, maka kata setelahnya pasti fiil. Dan biasanya sa dan saufa ini masuknya ke fiil mudhari karena menunjukkan akan. Mudhari itu menunjukkan akan. Seperti itu. Nah, apa kata sa dan saufa, teman-teman artinya? Akan. Bedanya sa dengan saufa apa? Akannya Iya, dekat. Waktunya Ustaz, kalau sa waktunya. waktunya dekat, kalau Betul. saufa waktunya Belum tidak dekat. Das, barakallahu fiik. Jadi seperti itu. Jauh dan dekat. Taufik barakallah. Nah, Taib, jadi seperti itu ya. Jadi sa dan saufa. Nah, kemudian tanda yang keempat adalah dukhul lam, kemasukan huruf lam. Lam. Ya, kayak di surat Al-Ikhlas apa? Lam yalid. Nah, maka kami yalid itu pasti fiil. Oke. Iya. Walam Lam. yulad, yulad itu fiil. Lam yakun itu fiil. Lam yakunil ladina kafaru itu fiil. Nah, kata setelah lam itu fiil. Jadi salah satu lam ini artinya apa? Tidak. Lam itu artinya tidak, kadang belum ya, tergantung kata setelahnya diartikannya. Tapi maknanya nafi menafikan. Nah, itu dia ada kata-kata lam. Nah, yang terakhir dari tanda sebuah fiil adalah ta'ut ta'nis. Kemasukan tak. Jadi bukannya dia sebelumnya. Kalau tak ini masuk ke dalam fiil. Masuk ke dalam fiil taknis. Apa taknis? Perempuan. Tak yang menunjukkan muannas. Mana? Nah, contohnya mana? Ini contohnya ada di bawah. Komats. Kemasukan huruf tak. Taknis. Nah, di situ. Kode komatis sholah. Itu tandanya adalah kemasukan tak taknis. Nah, kayak misalkan kalau misalkan kataba tadi contoh kataba, maka bisa juga jadi katabats. Katabats. Apa bedanya kalau kataba itu untuk mudzakkar nanti huwa, fiil huwa, kalau katabats itu untuk domir hiya, artinya dia satu orang perempuan menulis. Dia telah menulis yaitu satu orang perempuan. Nah, itu bedanya di sini ada ta, di sini tidak. Kenapa? Taknya ini menunjukkan muannas. Taknis. Artinya muannas, perempuan. Kenapa dibedakan laki-laki dan perempuan? Ya beda. Ya, karena hukum syariatnya juga nanti ada perbedaan. Makanya kemudian ada perbedaan antara laki-laki dengan perempuan. Nah, kalau itu sih udah pasti ya di setiap di kita
di bahasa Indonesia nggak ada perbedaan laki-laki sama perempuan. Jadi kalau di bahasa Arab ada perbedaan. Ya, ada perbedaan pemakaiannya. Nah, itu untuk menunjukkan ini untuk laki-laki, yang ini untuk perempuan. Jadi benar-benar rinci. Ya, tak marbuto. Itu kalau di isim namanya tak marbuto. Marbut itu dari kata robet. Robet itu ngikat gitu. Makanya marbut itu karena apa? Karena dia bunder. Asalnya kan bunder. Jadi kayak terikat gitu kan. Seperti itu. Namanya tak marbuto. Ya, seperti itu. Asalnya kalau tidak bersambung dia begini taknya. Tapi kalau bersambung dia jadi seperti ini. Kalau di akhir ya. Nah, baik. Ini tanda-tanda fiil yaitu menunjukkan apa kejadian di waktu tertentu atau peristiwa di waktu tertentu. Tandanya adalah kemasukan kod, kemasukan huruf sa, kemasukan saufa, kemasukan huruf lam, dan dia ada tak yang bisa masuk ke fiil. Nah, contohnya kode qomatis sholah. Contohnya ada dua ini. Ada dua tandanya. Pertama kemasukan huruf kod, kemudian ada huruf tak, taknis berarti koma itu isim. Koma itu isim. Ah, afwan. Koma itu fiil, afwan. Koma kemudian fiilnya yakumu. Ya, fiil madinya koma yakumu, ya, artinya berdiri. Kalau di sini jadi ditegakkan, telah ditegakkan. Nah, kalau yang sholah ini apa? Baru dia isim, teman-teman. Apa tandanya isim? Dukhulul Ada alif lam. dukhulul alif lam, tandanya kemasukan alif lam. Nah, seperti itu. Baik, ada yang ditanyakan sampai sini? Nanti kita bahas di mungkin setelah ini ya. Setelah ini ada selesai, nanti Ana akan bahas tentang macam-macam fiil dan i'rabnya sedikit nanti. I'rabnya apa? Tasrifnya. Nanti Ana akan bahas sedikit. Ya, fiil madhi dulu kah? Fiil mudhari dulu, nanti seperti itu. Jadi pelan-pelan. Tapi ada yang ditanyakan tentang fiil? Enggak ya? Bisa ya? Orang belum jelas banget fiilnya soalnya jadi bingung mau nanya. Iya, nanti kita bahas deh pembagian fiil insya Allah. Baru akan jelas gitu, akan jelas. Karena fiil ini dibagi lagi gitu. Nah, kita kemudian ke yang selanjutnya. Ke yang selanjutnya. Apa yang selanjutnya? Al-harf. Ya, al-harf. Huruf. Kalau huruf itu dalam bahasa Indonesia kita kenal sebagai kata keterangan atau kata Kata ban- bantu atau keterangan ya. Misalkan ke, ila, apa keterangan di itu kan ya. Dan misalkan itu kan huruf itu. Ya, misalkan kita bilang dan ke, di, pada, maka. Nah, ini dalam bahasa Arab ada. Ini yang disebut sebagai huruf atau nah, itu. Jadi ini yang kalau di bahasa Indonesia ini dan ke, di, pada, maka, atau. Nah, ini yang disebut sebagai huruf. Dalam bahasa Arab ini juga disebutnya huruf itu. Sebutnya huruf. Nah, ada huruf athof nanti, huruf yang dibuat nyambung, menyambung. Ada huruf jar, huruf yang menjadikan kata setelahnya menjadi majrur atau kasroh nanti. Ya, seperti yang isim tadi. Kemudian ada huruf yang membuat penegasan inna, anna, kod yang tadi seperti itu. Ada yang menafikan lam itu disebut huruf teman-teman atau kata bantu atau keterangan. Nah, apa itu huruf? Huruf itu malayasluh dalilul ismi walal fi'li yang tidak sesuai dengan tanda isim dan tanda
fiil yang tidak sesuai dengan tanda daripada isim dan tanda fiil. Apa maksudnya? Di tanda isim dia tidak ada. Di tanda fiil dia tidak ada. Maka otomatis masuknya ke huruf kan gitu kan. Jadi, oh dia bukan isim, dia bukan fiil ya, maka dia jadi huruf. Jadinya seperti itu. Makanya tidak sesuai dengan tanda isim dan tidak sesuai dengan tanda fiil. Maka otomatis dia masuknya menjadi huruf. Dan biasanya huruf itu terdiri dari satu atau dua huruf atau tiga huruf ya tergantung seperti itu. Ma yasluhu dalilul ismi walal fi'li. Yang tidak sesuai dengan petunjuk isim dan fi'il. Artinya bukan isim, bukan fi'il. Maka kalau bukan isim, bukan fi'il, masuknya kemana? Ke huruf. Nah, dan di sini teman-teman bisa lihat di Al-Quran itu tanda-tandanya yang isim yang fi'il dan huruf ya. Kita habisin dulu, baru kemudian kita masuk ke apa yang ada di dalam Al-Quran. Kalau di sini bisa nggak download Al-Quran ya nanti? Al-Quran untuk Windows itu ya. Kita coba nanti. Nah, wayan kosimu ila salah sati aksam. Yan kosimu. Apa artinya terbagi? Terbagi ke tiga jenis. Jadi huruf itu terbagi ke dalam tiga jenisnya. Jadi huruf itu terbagi ke dalam tiga jenis. Yang pertama, mukhtassun bil ismi. Hanya khusus untuk isim. Jadi kata setelahnya otomatis isim. Mukhtasun artinya khusus digunakan untuk isim. Contohnya fi, kemudian min, kemudian ila, kemudian ala. Nah, itu pasti kata setelahnya dia isim. Hanya khusus digunakan untuk isim. Hanya khusus digunakan untuk isim. Artinya kata setelahnya itu pasti isim. Jadi misalkan nggak pernah kata fi itu setelahnya fiil. Tidak boleh kata fi setelahnya isim. Tidak ada. Coba di Al-Quran kata fi pasti setelahnya itu isim. Ya, setelahnya pasti isim. Gitu. Nggak ada kata fi atau min pasti setelahnya itu isim. Kalau abis min itu fiil, nah ini pasti bermasalah. Itu bukan. Nggak tepat gitu ya. Nggak ada juga. Nah, ini ada huruf-huruf yang khusus. Nah, insya Allah nanti kita belajar lebih lanjut, pasti akan ada yang seperti ini. Ini hanya sekedar contoh saja, supaya teman-teman bisa pahami bahwa kata huruf itu bisa dibagi menjadi tiga. Kadang dia khusus untuk isim, yaitu kata setelahnya pasti isim. Kemudian ada yang kata setelahnya itu fiil. Mukhtasun bil fiil. Artinya kata setelahnya fiil. Hanya khusus digunakan untuk fiil. Contohnya huruf lam yang tadi atau huruf lan ya. Huruf lam, huruf lan. Nah, itu biasanya itu kata setelahnya pasti fi fiil karena mukhtas hanya dikhususkan untuk fiil. Ya, hanya dikhususkan untuk fiil. Dan yang terakhir itu mustarikun bainahum, mustarokun, apa? Mustarokun bainahum digunakan untuk keduanya yaitu fiil dan fiil dan
isim, yaitu mustarakun artinya diikut sertakan ya bainahuma untuk keduanya, di antara keduanya, yaitu isim dan fiil. Contohnya hal sama a yang artinya apa? Apakah? Nah, ini pasti boleh fiil, kata setelahnya boleh isim. A anta talibun. Nah, akata beta, akata beta ad-dars. Nah, a terus kata ba itu a setelah itu fiil. A anta talibun, a setelahnya isim, maka dia masuk keduanya. Artinya boleh untuk keduanya. Ya, mustarakun bainahuma artinya diperbolehkan digunakan untuk keduanya. Nah, ini huruf fiil, huruf dan isim. Jadi kita punya udah ada beberapa Ustaz, kadang ya tetap masih biar begini masih bingung gitu. Ketika baca Quran ini isim, fiil atau huruf. Yang kita tahu kita temukan. Yang misalkan oh ini isim. Ini belum tahu ini kah fiil atau huruf lewatin. Tapi yang sudah tahu teman-teman tetap harus perhatikan. Nah, jadi ini untuk isim, fiil dan huruf. Tip, ada yang mau ditanyakan dulu? Nanti habis ini anak kasih contohnya, teman-teman untuk isim, fiil dan huruf. Nah, ada latihannya kan di halaman setelahnya tuh. Kalau mau nyari di Al-Quran itu pokoknya patokannya yang poin ini aja ya. Iya, ini dulu, ini istilahnya tanda besarnya. Walaupun nanti ada tanda-tanda yang lain yang terkadang kan tidak semuanya miliki gitu, atau bahkan ada yang tidak memiliki tanda ya. Tapi inilah kebanyakan tandanya. Nah, seperti itu. Ini yang dijelaskan oleh para ulama mengenai tanda-tanda daripada isim, fiil, dan huruf. Kenapa harus dibedakan seperti itu? Iya, jelas. Karena kalau dalam bahasa Arab itu, ya, sebuah kalimat itu tidak hanya satu bentukannya. Kalau bahasa Indonesia kan satu bentukannya, susunannya kalau yang benar subjek, predikat, objek, keterangan. Itu kan ya yang kita pelajari atau SPO, OK. Walaupun nantinya bisa bervariasi gitu kan, tapi yang jelas itu cuma satu, subjek, predikat, objek, keterangan. Nah, dalam bahasa Arab itu bukan hanya itu saja, tapi ada jumlah ismiyah dan ada juga jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah yang kemarin kita pelajari ada mubtada sebagai awalan dan ada khobar sebagai keterangan. Walaupun nanti juga ada variasinya tuh. Nah, jumlah fi'liyah itu kata yang dimulai dengan fi'il. Jadi kalau ada fi'il di awal, maka otomatis dia jumlah fi'liyah. Contohnya misalkan apa? Kul a'udzu birabbin nas, itu kul itu udah fi'il, a'udzu itu fi'il misalkan seperti itu. Itu jumlah fi'liyah, artinya jumlah yang dimulai dengan fi'il di awal. Nah, kalau isim di awal contohnya alhamdulillah, segala puji bagi Allah, itu jumlah ismiyah, ada awalannya dan ada khobarnya. Khobarnya adalah pujian ini khusus untuk Allah seperti itu. Baik, sekarang kita masuk ke latihan. Baru kemudian nanti kita belajar Durusulullah. Masuk ke bab yang ketiga. Tim ada jelas ya di sini. Ada tamrin. Artinya apa tamrin? Latihan. Ya, ada tamrin atau latihan. Nah, teman-teman bisa dilihat di sini. Sebentar. Kita lihat di sini. Nah, oh kita nggak bisa ini berarti. Kita lihat di sini. Tentukan ain itu tentukan ya. Tentukan jenis ya, jenis
kulla kalimatin ayyin naw'a kulli kalimatin, jenis setiap kata mayati berikut ini, dan bayyin jelaskan alamatahu tandanya. Somat Fatimatu yaumal isnaini wal khamisi. Taib. Anak kasih contoh satu. Somat isim fiil atau harfun? Fi'il. Fiil. Apa tandanya? Tanis. Ta'nis. Tanis. Oke. Fatimatu Isim. 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 Apa tandanya? Nama Nama. orang. Nama. Yaumal isnaini. Yauma Fi'il. isim. Isim. Apa tandanya? Bersambung dengan Huruf. Isim. bersambung Yang dengan lain. isim yang lain. Setelahnya. Isnain kan yaumal isnain, nggak mungkin yaum doang. Hari Sini. Senin. Nah, isnain ada alif Isim. isim, Alif. ada alif lam. Wa harfun. Huruf. Harf. Iya, apa tandanya? Ya nggak ada tanda. Kan dia huruf. Huruf itu yang bukan fiil dan bukan isim. Khomis. Al-Khamis. Fiil isim Isim. huruf. Isim. 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 Tas, taib. Ada kalau fik. Coba itu nomor satu. Selebihnya, Ana minta teman-teman dibuat seperti itu. Ini isim. Pokoknya kalau isim ditulis isim. Ya, tulisnya misalkan isim seperti ini. Garis saja gitu ya. Kemudian kalau fiil, fa. Kalau huruf, ha. Misalkan seperti itu. Jadi seperti ditulis gitu aja. Alif. Sebentar. Eh, ditulis isim, ini isim. Fiil itu fa atau lun. Kemudian harfun. Nah, terserah nomor satu, nomor dua dikerjakan dulu, Anda berikan waktu. Kalau nggak tahu artinya, boleh ditanya. Said Ibnul Musayyib lam tafuthu takbiratul ula khamsina sanatan. Kalau yang ini somat Fatimah, somat artinya puasa. Fatimah berpuasa hari Senin dan Kamis. Nah, Said nama orang, Said Ibnu Musayyib. Itu tabi'in, seorang tabi'in. Oke, Ana kasih waktu, silahkan nanti kemudian Ana coba absen. Semuanya Ustaz kerjain. Ya, yang bisa aja. Boleh nomor Ya berapa Ustaz. nanti? Ana nomor ini, Sat. Oke. Baik Ustaz. Heeh. Pokoknya sebisa sebisa mungkin dulu. Ana sambil sambil teman-teman ngerjain, Ana kasih waktu mungkin 5 sampai 10 menit kan. Nah, 5 sampai 10 menit ini dapat apa gitu. Nanti saya dapat dapat berapa berapa nomor ya kan gitu. Nggak apa-apa. Nanti sisanya bisa di rumah kerjakan. Tapi kan udah paham dulu. Santai saja. Oh, sampai pelajaran 4 kita berarti.
Nah, yuk dikerjakan. Kalau ada yang nggak tahu artinya boleh ditanyakan, teman-teman. Telepon, Ana mau nanya yang Ayo nomor silakan. 8 yang Nomor? tuh laku. Nomor 8 berapa? Ustaz. Itu Nomor artinya 8. 8. 8. 8. Oke. Wah, Masya Allah nomor 8. Masya Allah. Apa? Nah, ini Ustaz. Artinya Ustaz yang tuh laku. Tuh gelaku tutup. 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 Tuh gelaku artinya tutup. Mugelakun. Mugelakun kemarin tuh tutup. Yang mana? Dia yang itu Ustaz. Tughlaq. Nomor dua, Itu Ustaz. Said Ibnul Musayyib. Musayyib itu nama orang ya. Said Ibnul Musayyib. Lam tafuthu tidak pernah tertinggal. Dia tidak pernah tertinggal. At-takbiratul ula. Takbir yang pertama. Takbiratul ihram. Homsina sana. 50. Homsina sanatan 50 tahun. Jadi Said Ibnu Musayyib itu dia tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram. Artinya apa? Ya nggak pernah masbuk, nggak pernah masbuk selama 50 tahun ya. Beliau yang jadi imamnya kan gitu ya. Ya nggak mungkin masbuk kan gitu jadinya. Jadi selama 50 tahun beliau tidak pernah masbuk. Apalagi yang tadi kotuglak telah tutup al-madaris jamak dari madrasah sekolah-sekolah disebabkan disebabkan virus corona. Jadi sekolah-sekolah tutup sebabnya apa? Virus corona. Itu nomor 8. Ada lagi yang nomor lain nggak apa-apa. Diartikan kan ini bukan masalah arti. Ini masalah isim, fiil atau huruf. Ada nggak tanda isim? Ada nggak tanda huruf? Ada nggak tanda fiil gitu. Jadi anak makanya kenapa anak nggak ini? Kenapa anak bisa walaupun oh Ustaz ini kan susah gitu. Tidak, kita tidak lagi bicara tentang artinya. Kalau bicara artinya mungkin banyak yang tidak paham. Tapi kita bicara di kata ini ada tanda isimnya kah? Atau ada tanda fiilnya kah? Atau kalau tidak ada tanda isim dan fiil, maka otomatis dia menjadi har harfun. Jadi teman-teman fokusnya bukan pada arti, tapi pada adakah tanda seperti tadi, somat. Oh, teman-teman langsung bilang itu mah fiil, Sat. Apa tandanya? Ada tak. Fatimah, oh itu isim. Apa tandanya? Nama orang. Yaumal Isnin, tandanya bersambung dengan al-Isnin. Al-Isnin tandanya ada alif lam. Wa, oh dia bukan fiil, bukan isim, maka huruf. Khomis, ada alnya, maka dia isim. Itu seperti itu. Jadi fokusnya bukan ke arti. Kalau ke arti, nanti kita pusing. Belum ke sana, betul. Tidak pernah tanyain arti bingung jadi. Iya, kalau arti kita tidak fokus ke arti. Pasti teman-teman arti itu kalau teman-teman sudah banyak eh, apa ya istilahnya bergaul lah gitu ya dengan buku-buku, insya Allah itu bisa karena terbiasa nanti. Bisa karena terbiasa seperti itu. Tapi Anda tidak lagi bicara tentang arti, makanya nggak perlu apa nggak perlu pusing dengan arti. Kalau bisa dikerjakan, kalau nggak bisa di saat itu, misalkan ini nggak tahu nih, dilewat, yang bisa aja. Iya, bos. Heeh. Banyak yang lewat. Nggak apa-apa, namanya juga latihan.
Baik. Bu Ade Hasan ada? Bu Ade ada? Oh, tape yang di sini siapa yang mau coba? Nah, Bu Ade belum ada jawabannya. Yang di sini, yang di sini dulu. Yang offline gantian online. Kayak tadi. Offline? Ustaz. Nah, betul. Nomor 2 ya. Nomor dua, boleh nomor dua. Sa'idun ini isim Heeh. karena nama orang. Nama orang. Ibnul. Ibnul Ibnul. nyambung. Nul. Musayyib. Saya itu isim ya. Isim. Musayyibnya Ini isim juga. isim. Ya. Ibn itu anak ya kan. Berarti dia Ibnul Musayyib. Dia masih nyambung. Kemudian Lam. harfun. Betul. Terus apa nih, Ustaz? Tafut. Habis lam. Maka dia Habis lam berarti fi'il. lam tafut. Tafut itu fi'il. Betul. Tafut fi'il. Betul. Terus al- at-takbi. ini isim Isim. karena Ada alif lam. Boleh. isim. Kalau isim. Homsin. Ini isim semua. Betul. Isim semua. Homsina. Isim. Karena nyambung ke sanatan. Nah, sanatannya dia ada tanwin. Tapi tadi yang Bu Susilo Dewi ya, yang tadi ngangkat tangan. Tafadhol, gantian di sini. Nah, Nah, Ustaz. nomor berapa, Ibu? Nomor 3, Ustaz. Ayo, nomor 3. Tafadhol. Qad aflahal mu'minuna. Iya. Qad harfun, Heeh, aflah fi'il, heeh, al betul. mu'minuna isim. Isim. Aflah, Aflaha kenapa itu dia fiil itu? nah setelah huruf qad, kemasukan Iya, qad. betul. Betul, betul. Al-mu'minun dia isim. Nun, Kenapa isim? kemasukan alif lam. Mumtaz, betul. Jadi gitu ya. Kode itu harfun. Aflaha itu fiil karena sebelumnya ada huruf kode. Al-mu'min itu dia isim. Isim. Nah, ini paling penting mengetahui apakah dia isim, fiil atau huruf. Kenapa? Karena nanti isim punya ketentuan. Huruf punya ketentuan. Fiil punya ketentuan. Jadi itu yang kita pelajari nanti. Maka kalau ada orang lama belajar bahasa Arab, tapi ditanya mana isim, mana fiil, mana harfun, dia nggak tahu. Ini salah belajarnya sepertinya. Karena itu paling penting, itu paling dasar. Teman-teman mau buat apapun kalimat, mau buat sebuah kalimat, kalau nggak tahu mana isim, fiil, huruf, nanti pusing sendiri. Tapi yang sekarang kita lagi nggak ngomongin arti, tapi kita lagi ngomongin taunya ini fiil dulu, ini isim dulu, ini harfun dulu. Nanti kalau udah tahu begitu, artinya nanti menyusul, insya Allah bisa tahu. Qad aflahal mu'minun, qad sungguh aflaha beruntung al mu'min seorang mukmin. Taib, jazakumullah khair Ususila Dewi. Taib. Yang di sini siapa? Taib, Mas Mut namanya? Sri? Sriani, itu ya, tafadhol. Ibu Sriani. Oh, lanjutin nomor 4 berarti. Oke. Yaqubu. Mm-mm. Qala Yaqubu li auladihi. Qala fiil, betul. Oh, udah tahu itu. Padahal nggak ada tandanya tuh. Tapi kan itu biasa tuh. Qala yaqulu qaulan itu fiil berkata. Betul. Yakub fiil juga nama. Bukan fiil dong. Qala fiil betul Yakub nama nama orang Yakub. Nabi Yakub. Iya, Yakub nama orang. Nabi Yakub. Isim juga. Li-nya dia bukan isim. Li-nya adalah harfun aulad. Dia isim. Oke. Huruf betul. Fiil betul. Li-nya harfun. Kumnya itu isim. Robbi. Robbi. Iya. Apa Robbi? Isim. Betul.
Jadi kola itu fiil berkata. Kola artinya berkata. Yakub nama orang. Nabi Yakub berarti isim li artinya huruf harfun. Aulad anak-anak. Nah, berarti dia apa? Isim. Nah, saufa akan astaghfiru aku memintakan ampun. Nah, ada kata saufa maka kata setelahnya adalah fiil. Aku akan memintakan kalian lakum untuk kalian ya linya itu harfun kumnya itu isim ya kepada Rabbi Tuhanku. Nah, saufa astaghfiru lakum Rabbi ya. Aku akan memintakan ampunan untuk kalian kepada Tuhanku. Nanti seperti itu artinya. Lakum itu tadi kan li-nya harfun. Ah, Kalau dia harokatnya la juga harfil. lakum iya. Dia li atau la, eh, tergantung dia cocoknya yang mana. Kadang bisa li, bisa la. Jadi misalnya jazakallahu laka. Likai itu jadinya li-nya dia harfun gitu kan. Ah, jadi tergantung dia cocoknya apa. Jadi kalau huruf itu kadang-kadang bisa berubah. Bisa berubah ya, untuk harokatnya dia. Dicocokin dengan kata setelahnya. Jadi huruf yang paling ringan harokatnya itu sukun. Itu kan paling ringan, nggak ada harokat. Berarti kan kalau sukun kan mati gitu ya. Kemudian itu kasroh. Nah, kalau kasroh ternyata berat, biasanya dinaikkan ke fathah. Kalau domah itu jarang. Jadi misalkan gini. Contoh misalkan ini. Afwan. Dihapus dulu. Misalkan begini. Nah, tulis. Nah, asalnya kan min. Betul nggak? Kemudian ini al-mad al-madrasah. Al-madrasati karena ada min. Nah, ini kan nggak dibaca min al-madrasah tapi diganti kasroh sukunnya ini menjadi fathah minal madrasati. Nah, itu. Kenapa itu bisa berubah? Karena kalau dia dikasih, asalnya tadi Ana bilang paling ringan adalah sukun. Kemudian kasroh, tapi kalau kasroh nggak enak dibaca juga, berat di lisannya, maka dijadikan fathah gitu. Ini Ana ada ilmunya sebenarnya, tapi teman-teman ini yang paling gampang lah. Ana bilang, Ana ini yang gampang aja dulu gitu, nggak usah dipakai kaidahnya gitu ya. Kita pakai ini. Kan kalau misalkan minil madrasah kan nggak ada gitu kan jelek gitu. Maka dijadikan fathah dengan fathah cukup. Maka jadi minal madrasati. Nah, seperti itu. Jadi dia bisa berubah ya tergantung kata setelahnya. Nah, biasanya orang Arab itu dia dilihat apakah sikol. Sikol itu berat di pengucapan. Jadi ketika dia berat di pengucapan nggak mau orang Arab. Orang Arab tidak mau, makanya kemudian bisa dimatikan. Kan gitu kalau kita belajar kiroah kan yang itu udah di sakta diberhentikan saja kan seperti itu daripada berat. Atau kalau disambung itu semuanya nanti bisa di harokatnya bisa dirubah. Nah, tergantung yang mana yang paling ringan dalam pengucapan. Nah, ini seperti itu. Tapi sekarang gantian yang di Zoom. Tapi siapa selain Bu Susilo? Tadi Bu Susilo sudah. Kemudian siapa lagi? Saya Ustadz. Anda Ah, Ustadz iya. Siapa? Alia dulu. Bu Alia dulu. Tafadhal. Nomor Iya. 5 ya Ustadz. Iya, nomor 5 boleh. Walam, wanya huruf, Mm-mm. Lamnya, lamnya, lamnya fiil. lamnya huruf juga. Lamnya huruf juga. Mm-mm. Nah, yastagfir, Baru hmm, dia. yastagfir baru fiil ya Ustadz ya. Baru fiil setelah lam, betul. Ya. Terus Lah, lahum, lahum, lanya lah, itu harfun, humnya harfun, itu humnya isim, fiil. Isim. isim lah. Jadi ini Isim. nggak ada tandanya nih. Teman-teman yang lahum sama kayak tadi lakum itu lamnya itu harfun, humnya dan kumnya itu
isim karena isim domir kata ganti. Nah, itu nggak ada tandanya memang. Nah, itu tadi Ana bilang ada beberapa yang tidak memiliki tanda. Yakub Ya, Yakub isim, isim illa ilah huruf hurufun atau naam fi fi huruf huruf wakti waktu isim sahar al sahar isim. isim illa ya waktu itu nyambung ke sahar waktu sahar waktu sahur walam yastaghfir lahum dan Yakub lahum dan Yakub tidak meminta ampun tidak memintakan ampunan untuk mereka kecuali fi waktu sahar di waktu sahur. Ya, jadi minta ampunnya itu di waktu sahur untuk anak-anaknya. Anak-anaknya telah berbuat dosa kan bohongin Nabi bilang meninggal gitu ya Nabi Yusuf gitu. Itu ceritanya Nabi Yakub. Tapi gantian yang ada di sini. Siapa yang mau coba yang ada di sini? Ayo, nomor 6. Nggak apa-apa, latihan aja. Salah nggak apa-apa. 6. Yang di belakang dulu. Ibu siapa? Dia Ustaz. Dia. Nah, tafadhol. Dia Hartatik ya berarti ya. Nah, tafadhol. Kun itu huruf ya Ustaz. Kun itu isim. Fi'il, afan. Fi'il. Fi'il. Nah, itu nggak ada tandanya tuh. Kun itu fi'il. Yang nggak ada tandanya nggak apa-apa dilewatin. Nanti kita sama Ana. Nanti set kita bisa nentuin. Itu gampang. Insya Allah nanti bisa. Tapi yang jelas ini yang paling banyak tandanya yang kita harus ketahui dulu. Kita harus benar-benar hafal di sana gitu istilahnya gitu. Taib aliman isim taib. Au huruf muta'alliman wa la takun Isim. fi'il 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 Jahil. jahilan i Iya. kan ada tanwin itu berarti isim takun yang tadi kun fi'il aliman isim au harfun muta'alliman isim wa harfun la harfun takun fi'il jahilan isim. Nah, takun sama kun itu dia tidak punya tanda, tapi dia itu fi'il dari kata kana, fi'il kana yakunu kun fi'il amarnya. Maka kun jadilah aliman, aliman seorang yang alim. Alim itu orang yang mengerti ilmu gitu kan ya. Makanya jamaknya ulama. Au itu atau muta'aliman. Muta'aliman itu pembelajar, orang yang belajar. Jadi alim sebelum jadi alim dia ngapain dulu belajar. Nah, itu disebut muta'aliman. Ya, orang yang belajar. Wala takun dan jangan jadi jahilan. Apa jahilan? Orang bodoh. Nah, seperti itu. Dia nomor 4. Taib. Siapa yang nomor 8 yang di sini yang Zoom? Oh, Bu Dea. Ada, Dia Ustaz. Ustaz, dia Ustaz. Taib, Bu Dea. Nah, Bu Dea dulu. Nanti habis itu Bu Tiffany setelah ini. Nah, Bapak Bu Dea dulu, tepat Kami Bu. yang 8 Ustaz. Nah, Ustaz nomor Ah, 7. oke, nomor 7 Bu Dea, nanti Bu Tiffany nggak apa-apa. Nah, Satakunu fi'il. saknya dulu, saknya apa? Oh, ya, ya. Saknya iya fi'il. Harfun, saknya Harf harfun. apa? Saknya harf takunu fi'il. Betul. Fitanun isim. Mm-mm. Al-qaidu isim didahului Mm-mm. alif lam. Iya. Fi-nya harf, haknya domir. Harfun, betul. Nah, Hanya Khairun isim domir. isim domir, betul. Khairun, Khairun isim betul. min huruf Naam. al-masyi isim diawali dengan alif lam. Aywa, sahih. Mumtaz. Barakallah. Jadi, sa itu harfun, artinya akan. Satakunu akan jadi fitanun. Zaman yang penuh fitnah. Jadi kata Nabi itu ini potongan dari hadis Nabi ini. Satakunu fitanun akan terjadi sebuah fitnah. Apa itu? Al-qa'idu fiha yang duduk di dalamnya khairun minal masyi. Lebih baik daripada yang berjalan. Nah, maksudnya yang
diem. Kalau ada fitnah itu lebih baik diem, nggak usah sibuk gitu. Nanti kena fitnah gitu, seperti itu. Itu yang diminta. Taib, Sohi tadi sudah disebutkan saknya harfun, takununya fiil ya, seperti kana yakunu ini jadi takunu, itu bisa berubah nanti fiil. Fitanun karena dia isim, karena dia ada tanwin. Al-qaidu dia isim karena ada alif lam. Fiha finya harfun, haknya domir, isim berarti haknya. Khairun itu dia isim, min itu harfun, al-masyi dia isim. Taib yang nomor 8 tadi Ana udah janji Bu Tifani, nah. Tafadhal. Kode. Kode itu harful Ustaz. Iya, betul. Tuklaku fiil. Fiil, betul. Al-mudarisu Al-madarisu, isim. isim, betul. Al-madarisu isim. Mm-mm. Bisa babi. Bi-nya, bi-nya Binya dulu. harfun. Harfun, sababin, Sababin berarti isim ya Ustaz. iya, isim, betul. Karena sebelumnya huruf jar. Virus, Virus isim ya Ustaz. isim, betul. Corona isim juga ya Ustaz. Isim juga. Ya, Masih virus itu kan nama konfus. nama bakteri, nama ya, nama. Iya, Otomatis berarti dia isim. jadi virus corona itu dia isim ketemu isim. Jadi benar. Qad tughlaqu telah tutup al-madari sekolah-sekolah disebabkan bi itu disebabkan sebab virus kok corona. Ya, jadi gara-gara virus corona sekolah tutup. Itu zaman 2019 ya, pandemi. Itu kan gitu. Tep rok mutasi nomor 9 yang ada di sini. Siapa yang mau coba? Nomor 9. Yang terakhir boleh nggak Ustaz? Ya, yang terakhir. Ya udah yang terakhir. Tep nomor 9, Ibu. Siapa nomor 9? Bu siapa? Bu Ratna. Tep Bu Ratna, tafadhal. Nanti yang belum biar. Al-mautu Kok ini berganti, Afan? Sebentar. Ah, ini. Dah. Al-mautu isim. Oh dia tiga itu fiil Mm-mm. pokoknya. Kodnya dulu. Kodnya harfun. Kodnya itu harfun yakti Fiil. fiil. Betul. Yang ini batasa batasa. Bagtatan ada tanwin tuh. Kan bagtatan. Berarti apa? Isim. Betul. Fa. Fa apa fa? Fa huruf. Tazawwad itu fiil. Itu nggak ada tandanya itu. Tazawwad itu fiil. Bi. Iya, harf Takwa. di takwa ada alif lam. Berarti apa? Isim. Isim. Betul. Betul. Nah, yang nggak ada tanda-tandanya ya belum kita ketahui, nggak apa-apa, dilewat saja gitu. Biasanya yang nggak ada tandanya kayak gini dia jadi fiil gitu. Karena kalau isim dia kelihatan tuh tandanya, bisa kelihatan banget kecuali yang domir itu ya. Kemudian isaroh itu dia nggak ada tandanya tuh. Atau istifham pertanyaan tuh agak sulit itu. Nah, tapi kalau apa bukan yang itu, isim pasti kelihatan tandanya. Nah, kalau nggak ada tanda isim, berarti dia bisa jadi fiil. Kenapa dibilang fiil? Karena kalau huruf itu biasanya dia cuman sedikit, ya susunannya cuman sedikit. Itu biasanya huruf kayak 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 bahasa Indonesia juga lah gitu kan ya. Meskipun ada fiil yang satu huruf juga ada fiil satu huruf. Misalkan ki, fiilnya ki satu huruf itu. Ki saja. Ya, wako ya ki. Nah, Tapi ini yang tadi ya, kaknya ini K-nya bukan, domir dia. oh Domir, apa? Isim domir kamu. Laka kan, lanya harfun, K-nya kan kamu. Laki. Ya, jazakallahu laka. Bagi kamu perempuan. K-nya itu isim, domir. Jadi al-mautu, maut, kematian. Qad ya'tika, ya, bisa mendatangimu. Ya'ti artinya datang. Ata ya'ti. Artinya datang. Sungguh akan datang ya kepadamu begetatan. Begetatan itu tiba atau fajaatan itu tiba-tiba. Ya kan nggak ada yang tahu ya.
Fatazawwad, maka tazawwad. Fatazawwadu fa inna khaira zadi. Tazawwad artinya berbekal. Maka berbekallah kamu bittaqwa dengan ketakwaan. Baik, yang terakhir yang ada di sini tadi siapa Bu siapa? Nur Hikmah. Nah, yang belum dapat ya nanti insya Allah mudah-mudahan ada lagi. Ini makanya lah Pak Sabi. Nah, nanti mudah-mudahan ada lagi. Kita kita ini lagi. Tetap kita pasti ada latihan yang kayak gini. Ini eh, paling penting soalnya. Ini pondasinya itu, fiil, isim ataupun harfun. Taib. Nah, silahkan. Mm-mm. Saufa harfun, fiil, harfun betul. Mm-mm. Mm-mm. Sodakotin, isim, jariyatin. Ayo, sahih. Saufa huruf akan tandam. Tandam itu dia fiil menyesal. Ya. Kamu akan menyesal. Illam tuksir itu gabung biasanya. Jika kamu tidak tuksir, innya harfun, lamnya harfun, tuksir memperbanyak. Dari kata katharo, kasroh, kathir, banyak. Illam tuksir jika kamu tidak memperbanyak daripada daripada min itu ya. Sodakotin jariyatin. Sodakoh sedekah jariyah. Nah, seperti itu. Sedekah jariyah. Sedekah jariyah seperti itu. Tip. Nah, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Iya, nomor 7 sama nomor 8 kenapa? Tadi tuh. Oh, beda, beda, beda. V-nya itu. Kalau virus dia jadi virus kan gitu. Jadi kalau satu apa artinya satu kata berarti dia bukan huruf gitu ya. Bukan, kalau dia gabungan gitu ya, maka V-nya itu huruf. Nah, ini untuk membedakan di bahasa Arab itu nggak kayak bahasa Indonesia, yang setiap kata itu dia dispasi. Kan gitu kan? Kalau di bahasa Indonesia enak, misalkan Budi, kita bilang gitu kan? Kita kita bilang Budi membeli, kan spasi itu. Membeli buku misalkan. Ini berarti kata yang lain, ini satu, ini kata pertama, membeli kata kedua, buku kata ketiga. Tapi kalau dalam bahasa Arab dilihat misalkan, Ana bilang ini Sa'al tumu ni ha. Sa'al tumu ni ha. Ini ini kalau Ana artikan Sa'al tumu niha. Sa'al artinya bertanya. Tum artinya kalian. Kalian, oh ada dangdutan. Kalian bertanya. Ni kepadaku. Nah, ini ni-nya beda lagi. Sa'alnya bertanya, tumnya kalian, kepada ni-nya kepadaku, ha tentang dia perempuan. Dia perempuan. Bertanyaku tentang dia perempuan. Kalian bertanya kepadaku tentang dia perempuan. Cuman gabung semua, seret seperti itu. Nggak ada spasinya. Nah, dalam bahasa Arab itu, oh. Nah, itu saat ngebedain. Nah itu gimana? Itu nanti ketika kita sering bermuamalah dengan bahasa Arab, insya Allah. Tahu artinya dulu. Iya. Nah, tahu artinya. Tadi kan kenapa Anda bilang udah nggak perlu sekarang untuk saat ini belum tahu artinya. Nanti ke belakangan ya. Nanti ke depannya apa? Ke depannya nanti kan pasti teman-teman pasti harus tahu artinya. Ini artinya apa? Ini artinya apa? Lama kelamaan hafal dengan sendirinya.
Makanya Anda bilang kalau belajar mungkin bukunya itu jangan dibeda-bedain gitu. Artinya arti itu jangan di buku yang lain. Arti itu sudah ditulis di buku yang teman-teman pakai aja. Soalnya ngebuka satu buku aja susah. Iya kan? Ngebuka buku ini satu ini susah, apalagi ngebuka buku ini terus buku yang lain terus diliatin mana itu sangat-sangat susah. Satu buku saja susah, teman-teman. Buat murojaah gitu. Makanya bukunya cukup satu saja, ditulis saja di pinggir-pinggirannya itu sudah cukup insya Allah. Gitu ya. Nah, nanti kita bisa tahu seperti ini insya Allah dengan cara banyak bermuamalah dengan bahasa Arab. Nah, seperti itu kayak tadi membedakan V-nya itu harfun atau dia jadi satu kayak virus itu kan beda lagi. Enggak V dan rus gitu enggak. Tapi virus itu kan seperti itu satu. Kalau V, H, V dan H itu seperti itu. Baik, ada lagi yang lain teman-teman yang mau bertanya mungkin atau ada yang kurang, ada yang masih bingung boleh silahkan ditanyakan. Jangan takut. Sedikit agak bisa tanya. Yang mana yang mana? Tika. Yakti. Kalau di awal kemarin itu pernah disampaikan huruf jar itu yang termasuk huruf jar ada K salah satunya. Oh, K-nya itu di depan. Kalau K-nya itu di depan. Nah, kalau di belakang itu dia jadi domir. Jadi K yang di depan itu artinya seperti. Kalau K di belakang itu artinya kamu. Oh, jadi huruf jar itu pasti selalu depan ya? Biasanya di depan. Huruf itu dia di depan. Tidak ada di belakang. Contoh misalkan, nah, kita bilang di sini. Sebentar. Anta, anta, kal, asadi. Anta kal asadi. Anta artinya kamu. K-nya ini artinya seperti. Asad artinya si singa. Kamu itu seperti si singa. Dalam hal apa? Dalam hal keberanian misalkan seperti itu. Hamzah kal asad. Dan makanya disebutnya asadullah. Singganya Allah itu. Lakopnya Hamzah itu kan asadullah. Saking beraninya beliau di medan jihad, kayak singa gitu. Semua orang takut kan gitu ya. Maka dibilangnya asad. Anta kal asad. Biasanya singa diidentikan dengan keberanian. Atau kalau yang biasanya digunakan untuk ngerayu. Anti kal komar. Itu biasanya dipakai buat ngerayu. Kamu seperti rembulan. Tapi kalau sekarang nggak bakal mau dibilang rembulan gitu. Orang-orang dulu mungkin ya. Kalau sekarang nggak bakal mau. Ah, rembulan ternyata geradakan hancur gitu ya. Nggak rata gitu. Atau kalau dia kayak misalkan kayak lautan. Anta kal bahar. Bahar itu seperti lautan. Lautan itu luas ilmunya. Itu yang kalau dia diumpamakan seperti lautan biasanya dikarenakan luasnya ilmu. Jadi kalau keberanian biasanya asap, orang Arab itu pakai perumpamaan seperti asap, biasanya cantik itu seperti rembulan itu, biasanya seperti itu. Nah, kalau misalkan kedalaman ilmu, dia biasanya pakai bahar. Bahar itu apa? Lautan. Anta kal bahar, kamu itu seperti lautan. Maksudnya saking dalamnya ilmunya. Biasanya seperti itu. Ya, perumpamaannya begitu. Nah, itu K itu perumpamaan seperti dia, pakainya seperti. Nah, tapi kalau K yang di belakang itu artinya kamu jazakallahu laka. Kalau lakanya kita ngomong ke laki-laki. Kalau ke perempuan makanya jazakallah laki. Ya kan gitu kan? Barakallahu laka. Barakallahu laki. Ya, biasanya kalau perempuan jazakillah. Jazakillah afan bukan jazakallah ya. Afan tadi jazakillah. Jazakillah. Barakallahu laka afan bukan jazakallahu laka. Jazakillah. Kalau perempuan laki untuk kamu perempuan gitu. Jadi dia K untuk laki-laki, ki untuk perempuan, ka kuma kum ki kuma kunna. Nanti kita bicara domir, kata ganti.
Kata ganti ada yang dia munfasil, munfasil itu terpisah. Huwa humahum hiya humahunna, ada yang nyambung nanti. Ada yang nyambung. Tapi kita belum sampai tuh ke kata ke domir ya. Tapi insya Allah sih sebentar lagi kayaknya. Ada di beberapa. Nah ini kita juga nanti di bab yang kelima yang bab itu juga ada beberapa fiil. Tuh, nanti di situ ada. Makanya sebelum sampai ke sana, Anda perlu penguatan dulu tadi kayak ada isim, ada fiil gitu. Karena nanti itu juga dipelajari di buku ini gitu. Nah, itu kan ada fiil itu, ada huruf itu nanti di bab yang keempat itu ada fiil tuh. Al masjidu, fil masjidi, alal mas, alas sariri. Ada kan ya? Di yang bab keempat. Nah, makanya dikenalkan saat ini. Karena memang itu paling dasar. Ketika mau belajar bahasa Arab ya dasarnya harus tahu fiil, isim, dan harfun terlebih dahulu. Itu. Tip, ada lagi? Pak Ustadz, Eh, dari 1 sampai 10 bisa minta tolong artinya enggak ya? Yang mana, yang mana? Oh, yang ini, yang 1 sampai 10. Oke, kita ulang ya. Artinya. Jadi Oke, kita ulang. Nomor 1. Somat berpuasa Fatimah hari Senin dan Kamis. Jadi Fatimah berpuasa hari Senin dan Kamis. Anda ngertiin sesuai ini ya, sesuai kata ya. Jadi tidak diartikan sesuai kata bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia biasanya Fatimah berpuasa hari Senin dan Kamis gitu. Tapi kita artiin somatnya dulu sesuai dengan yang di sini. Said Ibnul Musayyab atau Musayyib, kadang ada yang baca Musayyab, ada yang baca Musayyib ya. Itu nama orang Said Ibnul Musayyib atau Musayyab. Lam tafuthu, tidak pernah tertinggal. Ya. At-takbiratul ula, takbir pertama. Takbir pertama adalah takbiratul ihram. Homsina 50 sanatan, tahun. Sana artinya tahun. Kalau kecepatan bilang. Yang mana, yang mana? Yang belum. Said Ibnu Musayyab, artinya Musayyab itu nama bapaknya dia. Karena kalau nama kita kan ada binnya itu ya. Said Ibnul Musayyab, nama orang, anak dari Musayyab. Lam tafut, tidak pernah tertinggal. Tidak pernah tertinggal. Lam itu tidak. Tafut tertinggal. Ya. Takbiratul ula, takbir pertama. Takbirah, takbir Allahu Akbar itu yang pertama, yaitu takbiratul ihram. Homsin itu 50. Homsah 5. Homsin 50. Sanatan, tahun. Tip. Sudah nomor 2. Tip. Rokmus salis. Nomor 3. Kod, sungguh. Aflaha, beruntung. Ya. Al-mu'minuna, orang-orang mukmin. Ya emang beruntung lah. Ya, karena walaupun kadang punya dosa bisa masuk surga. Kalau keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah bisa masuk surga asal tidak melakukan syirik. Sungguh beruntung orang-orang mukmin. Baik. Nomor 4. Qala Yakub. Qala artinya berkata. Yakub, Nabi Yakub. Li auladihi, kepada anak-anaknya atau untuk anak-anaknya. Anak-anaknya siapa? Nabi Yakub. Ada 10, ada 12 anaknya. Ya, tapi yang lagi diajak ngomong ini 10 ini. Saudaranya Nabi Yusuf. Kalau Bunyamin paling kecil, nggak ngerti apa-apa. Saufa astaghfiru lakum rabbi. Saufa akan astaghfiru, aku memintakan ampun. Aku meminta ampun. Lakum, untuk kalian. Rabbi, kepada Tuhanku. Ya.
Aku memintakan kepada Tuhanku ampunan untuk kalian. Kalau yang benar kayak gitu. Tapi karena per kata jadi ya disusun saja lah gitu. Kalau yang benar seperti itu. Karena kalau terjemahan itu ya teman-teman, Anda pernah kerja di terjemah itu di Darul Haq. Nah, mungkin ada yang sering beli buku Darul Haq itu terjemah. Anak pernah kerja di sana ya kalau salah atau nerjemahinnya nggak enak ya dia juga nggak mau. Dia dari nggak mau artinya nggak ini nih nggak bagus gitu. Nanti disuruh ngulang-ngulang terus gitu. Seperti itu awal-awal begitu. Walam yastaghfir lahum dan tidak memintakan dia tidak meminta Yakub tidak memintakan ampunan lahum bagi mereka atau untuk mereka ya. Walam yastaghfir Yaqubu lahum masalahnya begitu. Dan Yakub tidak memintakan ampunan untuk mereka atau bagi mereka humnya kembali ke auladnya ke anak-anaknya illa kecuali. Jadi kalau ada kata illa itu artinya kecuali. Fi waktu sahar di waktu sahur sepertiga malam ya terakhir itu sahur sebenarnya bukan ini apa namanya itu kegiatannya itu sahur asalnya sahar sahar itu waktunya kalau sahur itu kegiatannya apa makan di waktu sahar di waktu pagi itu. Tip nomor 6 kun aliman kun jadilah aliman orang yang ilmu alim. Nah, jamaknya ulama. Aliman berilmu, orang yang berilmu. Orang yang punya ilmu disebut alim. Alim ulama jamaknya. Atau muta'alliman. Nah, kalau muta'alliman itu apa muta'alliman? Pembelajar. Apa kalau pembelajar itu orang yang belajar. Ya, muta'alliman artinya orang yang belajar. Wala takun dan jangan menjadi la artinya tidak atau jangan takun menjadi jahilan. Apa jahil? Orang yang bodoh. Jadi jadilah orang yang berilmu atau orang yang belajar dan jangan jadi orang yang bodoh. Gak enak jadi orang bodoh. Tapi kalau udah belajar, ya alhamdulillah gitu. Itu akan mengangkat kebodohan. Insya Allah seperti itu. Walaupun kita nggak tahu berapa lama waktunya, tapi insya Allah itu jadi kebaikan buat kita. Karena datangnya kita aja sudah kebaikan insya Allah. Kemudian nomor 7. Satakunu fitanun. Akan terjadi fitnah. Fitan artinya fitnah. Fitnah itu apa? Kalau bahasa Indonesianya kan kalau fitnah mah nggak enak itu fitnah itu ya ngatain orang gitu misalnya. Tapi kalau ini fitan ini apa kerusuhan seperti itu maksudnya fitan itu. Wal fit kan makanya wal fitnah tuh asyaddu minal qatl. Kalau fitnah di situ artinya kesyirikan kalau di ayat itu. Ya. Jadi kesyirikan itu lebih berat daripada pembunuhan bukan fitnah yang maksudnya orang Indonesia. Kalau maksud orang Indonesia itu fitnah secara bahasa Indonesia. Ini fitan ini kerusuhan, keburukan gitu. Akan terjadi keburukan. Al-qaidu orang yang duduk fiha di dalamnya ya, di dalam uh, kerusuhan itu khairun minal masyi lebih baik daripada khairun artinya baik ya, atau lebih baik kalau di sini jadinya minal masyi daripada yang berjalan. Contoh ada kerusuhan, kemudian ada orang yang duduk, ada orang yang ngambil barang, punya orang diambil, mana yang lebih baik?
Yang duduk atau yang ngambil barang punya orang lain. Dia ngambil ngejarah gitu kan. Kayak kemarin waktu kejadian tahun 98 misalkan. Saya seperti itu. Ada kejadian, ada kerusuhan. Ada orang yang duduk nonton. Ada orang yang lari-larian ngambil barang. Mana yang lebih baik? Duduk. Kalau bisa yang jangan yang ada di situ gitu kan. Jangan ada di fitnah itu, kerusuhan itu. Itu maksudnya seperti itu. Kata Nabi begitu. Kalau nanti ada kerusuhan, hendaknya lebih baik menghilang atau lebih baik diem, nggak usah ngapa-ngapain gitu. Itu maksudnya. Ya, kalau hadis itu harus di ini ya. Kalau nggak bingung. Kemudian nomor 8, kot ya. Sungguh tuglak artinya tutup. Nah, telah kot sungguh tutup. Al-madaris itu sekolah-sekolah. Sungguh sekolah-sekolah itu tutup gitu maksudnya. Kalau diartikan ya. Bisa babi disebabkan virus kuru kuruna. Nah, itu virus ya. Kuruna corona itu namanya itu di bahasa Arab kan. Kuruna. Sama kayak Jakarta kalau di bahasa Arab kan Jakarta. Bekasi Bikasi karena nggak ada huruf B. Adanya bi. Nah, Indu ya Indo kan jadi Indu karena nggak ada huruf O gitu ya itu jadi dibuat yang penting mendekati. Kemudian nomor 9 al-mautu al-maut kematian. Kode ya'ti kod sungguh ya'ti datang. Ya'ti artinya datang kepadamu maksudnya kamu kepadamu gitu. Jadi kematian itu akan datang kepadamu, sungguh akan datang kepadamu. Bagtatan tiba-tiba. Apa tiba-tiba? Ya langsung gitu ya. Fatazawwad maka tazawwad artinya berbekal. Tazawwadu, tazawwada ya tazawwadu. Makanya fatazawwadu kalau khotib itu kalau dia bilangnya pasti di sholat Jumat gitu. Ya. Tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah ya kalian karena sebaik-baik bekal itu ketakwaan. Bitakwa dengan takwa. Nah, maka dengan takwa insya Allah kita mau melakukan sesuatu yang haram maka juga takut ya dengan ketakwaan. Ke-10 saufa itu akan menyesal. Tandam menyesal, kamu akan menyesal. Nah, saufa tandam kamu akan menyesal. Tapi ini menyesalnya tidak diketahui kapan. Ilam tuksir jika tidak memperbanyak. Tuksir memperbanyak. Ya. Dari sodakoh ja, jariah. Sedekah yang mengalir. Jariah itu mengalir. Apa itu sedekah yang mengalir? Sedekah yang tidak putus-putus maksudnya. Apa yang tidak putus-putus? Ilmu, ngasih ilmu misalkan atau bangun masjid atau ngasih mushaf selama masih digunakan, maka dia akan mendapatkan pahala. Ya, bangun masjid, masjidnya digunakan untuk sholat itu sedekah. Set nggak bisa bangun masjid semuanya ya patungan beli semen kan bisa. Misalkan seperti itu gitu. Tapi teman-teman, cuk, anak absen ya. Ade Hasan ada? Bu Ade Hasan? Nggak ada, oke. Kemudian Aliatur ada tadi. Alfi Rahma? Alvin? Nggak ada. Kemudian Arianti? Hadir Ustadz. Hadir. Dia ada. Dia Hartati kan. Hasni? Ada ya? Hadir, hadir Ustadz. Ilmiana? Nggak ada. Iza Zuriatur Rahmi? Nggak ada.
Mas Hafani? Hadir Ustaz. Oh, Mas Hafani hadir. Taib. Nabila Nur Sabita? Nadia? Oh, Nabila hadir. Taib. Nadia? Nadia enggak? Belum. Nur Hikmah? Ada. Pia? Pia ada. Rani? Ini semuanya ada. Uti Rusman? Hadir. Taib. Cukup insya Allah. Barakallahu fikum. Insya Allah kita lanjutkan di pekan yang akan datang. Ya, tenang. Pelajarannya makin mudah. Insya Allah. Tentuin itu aja ada pusing ya, Ustaz. Ya, kan gini. Belajar pasti susah ya. Belajar itu kan nggak mungkin kalau kita belajar, artinya ketika kita belajar nggak mungkin yang mudah. Karena kalau yang mudah berarti kan kita sudah tahu tidak perlu belajar. Nah, artinya ketika teman-teman belajar pasti pusing. Nah, berarti teman-teman sedang berada di jalan yang benar, sedang berada di Siratal Mustaqim insya Allah. Ya kan, karena kan pusing, berarti lagi belajar. Iya, kalau belajar itu nggak mungkin nggak pusing. Nah, kita tutup dulu dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu Wa khairan. iyyakum wa Barakallahu jazakumullahu fiik. khairan.